berikutnya yang akan menyajikan presentasi yaitu dari kelompoknya Muhammad Riki dan Mario Adibahenda. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Firda atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya ini suara saya jelas nggak? Jelas, oke. Jelas. Lalu Jelas, Mas. untuk share screen-nya ini bisa kelihatan? Bisa, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Dwiantoro, yang pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk melaporkan hasil observasi dan wawancara kewirausahaan dari kelompok kami di CV Global Technindo yang beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 28, Pandean, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Nah, pertama-tama perkenalkan ini kelompok saya ada 3 orang. Yang pertama itu ada Azhar Abdul Fattah Purnomo, yang kedua itu ada saya sendiri Muhammad Riki Dwiantoro, dan yang ketiga itu ada Mario Adibahenda yang kebetulan pada malam hari ini bersama kita di grup diskusi ini. Jadi mungkin nanti untuk pembagian pemaparannya akan kita bagi 2, khususnya itu untuk pemaparan di bagian pembahasan hasil wawancara seperti itu. Oke, mungkin Mas Mario bisa saya hi dulu. Hai guys. Oke, terima kasih Mario. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu adalah latar belakang ya. Bentar. Ini layar yang kalian lihat ini full share screen-nya PPT atau ada lain-lainnya? PPT ya, oke. PPT. Oke, kita bicara tentang wirausaha ya. Sebenarnya apa sih wirausaha itu? Jadi wirausaha menurut salah satu sumber yang saya dapatkan di internet itu adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan terutama dalam hal pembentukan produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan usaha. Jadi wirausaha ini memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Jadi ini berdasarkan deskripsi tersebut, jadi kita mungkin adalah seorang pengusaha. Pada dasarnya kita percaya bahwa wirausahawan ini adalah seorang yang menciptakan nilai dan ruang baru. Jadi melalui laporan ini, kami ingin sedikit membagikan pengalaman kami mewawancarai salah seorang pengusaha yang menurut kami adalah seorang pengusaha yang telah berhasil, khususnya di bidang teknik elektro ya. Nah, lalu sebenarnya ada poin yang cukup menarik ya. Di sini ada kata-kata menciptakan nilai baru. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari nilai baru ini? Kita ambil sebuah contoh kasus, misalnya sebuah benda ya. Anggaplah serat kayu gitu, misalnya serat kayu. Mungkin di mata orang-orang biasa, di mata orang-orang yang tidak memiliki jiwa wirausaha, sebuah serat kayu ini adalah sesuatu yang dikatakan ya hal yang tidak memiliki nilai, barang tidak memiliki nilai, bahkan mungkin bisa disebut sampah. Tetapi mungkin di mata orang-orang yang memiliki jiwa usaha yang tinggi, sebuah serat kayu ini bisa diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih, memiliki nilai yang baru. Contohnya misalnya diubah menjadi suatu kerajinan tangan atau sebuah anyaman. Jadi pelaku wirausaha ini tidak melihat selalu melihat suatu hal tuh memiliki nilai, bahkan untuk hal yang sepele seperti serat kayu sekalipun. Contoh kasus seperti itu. Oke, lanjut di maksud dan tujuan. Yang pertama itu ada memperoleh pengetahuan di bidang kewirausahaan. Yang kedua itu ada sebagai contoh untuk memulai usaha baru secara efektif. Dan yang ketiga adalah mengembangkan jiwa berwirausaha bagi generasi muda. Di mana ketiga maksud dan tujuan ini akan kami coba implementasikan di pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil wawancara kita nanti. Nah, lalu nih topik wawancara yang kita usung yaitu strategi untuk memulai sebuah wirausaha dengan efektif. Kenapa kita milih topik ini? Jadi kami berpikir bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki jiwa wirausaha, tapi ada banyak orang yang tidak berani melakukannya atau takut melakukannya. Nah, hal ini mungkin salah satu faktor utamanya adalah bahwa orang tersebut itu tidak memiliki
pondasi, tidak memiliki dasar, atau tidak memiliki strategi awal untuk memulai sebuah usahanya. Jadi diharapkan dengan kami mengangkat sebuah topik wawancara seperti ini akan menjadi bekal bagi teman-teman agar nantinya mempunyai pondasi yang kuat untuk membangun sebuah usaha dengan baik. Seperti itu. Lalu untuk waktu dan tempat kegiatannya itu kami melakukan wawancara di hari Rabu tanggal 30 September 2020. Lalu waktunya itu jam 1 siang. Lalu tempatnya itu di ruang guru SMKN 1 Pleret. Karena kebetulan narasumber yang kami wawancara ini salah satu guru di sana, guru pembimbing PI kita. Gitu. Lalu ini untuk tim kerja dan narasumber kegiatan wawancara itu, narasumbernya itu kita namanya itu Bapak Haiban. Lalu pewawancara itu ada Mario Adi Bahenda, dokumentasi dan judul saya sendiri, Muhammad Riki Dwiantoro. Lalu penyusun naskah dan presentasi itu ada Azhar Abdul Fattah Purnomo. Lalu kita masuk ke hasil wawancaranya dia. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa? Jadi, teman-teman, perusahaan Bapaknya ini bergerak di bidang mechanical electrical. Jadi, hal-hal yang terkait dengan pekerjaan seperti pemasangan pompa air, pemasangan pompa listrik, pemasangan genset, dan macam-macam elektrik seperti pemasangan instalasi listrik, sound system, dan sebagainya, itu Bapaknya tekuni. Tapi core utama dari perusahaan yang digeluti Bapaknya itu yaitu perakitan panel listrik atau panel sinkron. Yang kedua itu adalah awal mula berdirinya perusahaan Bapak itu dilandasi oleh apa? Jadi awal mula itu pada tahun 2008 terdapat sebuah pekerjaan di Pusat Listrik Tenaga Diesel atau PLTD. Dan kebetulan terdapat kenalan bapaknya itu yang bekerja di sana. Beliau itu bekerja sebagai penyedia equipment yang dipakai pada PLTD tersebut. Dan pada saat itu membutuhkan sebuah panel. Jadi dari sanalah bapaknya itu mulai menyediakan dan mendalami perakitan panel sinkron. Karena kebetulan juga pada saat itu sedang populer penggunaan panel untuk PLTD khususnya. Lalu karena seiring waktu permintaan perakitan panel itu semakin berkurang, karena tergantikannya PLTD dengan pembangkit listrik yang menggunakan sumber alternatif lain, maka pada sekitaran tahun 2012, bapaknya dan timnya itu mulai fokus ke equipment mechanical building. Jadi di tengah-tengah perintisan bisnis bapaknya itu menemui sebuah kendala, tapi karena bapaknya itu memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, bapaknya itu melihat sebuah kendala itu bukan menjadi sebuah rintangan, tetapi menjadi sebuah batu loncatan untuk mengembangkan bisnisnya ke ranah yang lain. Seperti itu. Yang ketiga adalah berapa lama waktu Bapak untuk mempersiapkan bisnis ini. Jadi pengalaman Bapaknya itu dimulai sekitar 2 tahun sebelum Bapaknya lulus kuliah. Tepat itu pada saat praktik industri. Tetapi karena terdesak harus lulus, maka Bapaknya itu harus fokus untuk skripsi dulu. Lalu setelah Bapaknya lulus tuh baru beliau kembali untuk menekuni bisnis perakitan panel pada tahun 2008. Sampai berlanjut hingga tahun 2012 yang dapat dikatakan telah stabil usahanya. Jadi selama 6 tahun itu Bapaknya mulai merintis dan pada tahun 2012 sudah bisa disebut stabil lah usahanya. Jadi sekitar 6 tahun untuk waktu merintis usahanya. Lalu untuk awal modalnya seperti apa ya? Untuk masalah modal, karena di awal Bapaknya itu tidak terlalu paham mengenai hal tersebut, karena memang basicnya itu di bidang teknik. Jadi waktu itu Bapaknya itu tidak terlalu memikirkan masalah modal, karena kebetulan pada saat itu Bapaknya itu mendapatkan DP atau down payment dari salah satu proyek yang dikerjakan di Jakarta. Waktu itu kontrak awal itu sekitar 1,9 miliar. Jadi lalu Bapaknya itu tidak memakai dana DP tersebut untuk membeli barang-barang, karena apabila barang yang nantinya kita pakai dapat dihutang, maka Bapaknya itu akan menghutang terlebih dahulu. Jadi DP ini hanya untuk membeli barang-barang wajib yang hanya dapat dibeli secara cash seperti kabel atau piranti-piranti lain yang memang tidak terlalu besar nilainya. Jadi Bapaknya itu meskipun uniknya itu meskipun Bapaknya itu di bidang tidak basicnya itu bukan pendidikan bisnis, tidak pendidikan ekonomi, tidak tahu seluk-beluk tentang wirausaha, tapi memiliki sebuah pemikiran yang cukup brilian ya, karena DP-nya ini beliau pakai tidak untuk aset awal, tetapi untuk aset pengembangan, seperti itu. Lalu yang kelima itu untuk kondisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan zaman dulu atau zaman awal merintis itu perkembangan apa yang sudah terjadi.
Jadi pada saat ini perusahaan Bapak itu dapat dibilang berkembang, tapi karena akhir-akhir ini kondisi sedang pandemi COVID, maka omset yang masuk juga berkurang. Tapi Bapak itu mulai invest lagi agak intensif itu di bulan September ini, karena lokasi perakitan panel lebih besar dari Jakarta dan Surabaya, lalu di Jogja sendiri itu cukup jarang perakitannya, oleh karena itu persaingan Jogja ini tidak terlalu ketat, karena perakitan panel ini tidak sembarang orang yang mampu, berbeda dengan instalasi listrik yang lebih umum diketahui oleh banyak orang. Jadi gimana ya? Sebenarnya pandemi COVID ini tuh berdampak ke perusahaan Bapaknya, tapi tidak terlalu fatal seperti itu karena cukup apa ya? Cukup strategis juga Bapaknya untuk membangun sebuah usaha perakitan panel di Yogyakarta karena dilihat dari regional juga perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang pemasangan panel itu di Yogyakarta hanya sedikit. Jadi mau tidak mau kalau daerah Jawa Tengah atau Jogja itu ingin melakukan sebuah rakitan panel, maka larinya ke Yogyakarta dan larinya itu ke perusahaan Bapaknya, tidak ke yang lain karena memang lokasinya cukup dekat. Lalu juga karena bisnis perakitan panel ini juga tidak sembarang orang yang bisa, jadi pasarnya itu lebih luas dan saingannya hanya sedikit seperti itu. Oke, next mungkin bisa lanjut dengan Bung Mario. Gimana Bung Mario? Siap? Gas kan Mas Riki. Oke, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Riki. Saya akan melanjutkan presentasi terkait jumlah karyawan yang ada di perusahaan milik Pak Haiban. Untuk saat ini ada sekitar 12 karyawan tetap, dan itu sifatnya hanya di hal-hal administratif dan ya yang pekerjaannya itu berulang-ulang kayak gitu. Tapi ketika nanti ada proyek, misal pemasangan panel yang ada di UGM, itu Pak Haiban mencari orang lagi yang itu berkompeten, jadi pekerja kontrak kayak gitu. Jadi ada 2 jenis sistem kerja di tempatnya Pak Haiban, seperti itu. Oke, next. Kemudian terkait strategi bisnis yang dilakukan oleh Pak Haiban ini, beliau memberi wejangan kepada kita yang kemarin mewawancarai beliau, bahwa ketika kita ingin membuat suatu bisnis, maka kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Nah, di sekitar kita itu kira-kira usaha apa yang tidak semua orang itu menjual, tapi banyak yang membutuhkan. Hal ini tentu beda strateginya untuk diterapkan, misal kayak sembako, itu semua orang memang banyak yang sudah jual, tapi pun banyak juga orang yang itu membutuhkan. Jadi antara permintaan pasar dengan apa yang ada di pasar itu sama. Nah, kalau Pak Haiban ini melihat dan menyontohkan seperti panel tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Riki, di Jogja sendiri perakitan itu masih sangat jarang kayak gitu. Ada di Bandung dan kota-kota besar lainnya. Dan ketika di wilayah Jawa Tengah maupun DIY ingin meminta perakitan panel atau pemasangan instalasi, itu mereka nggak mungkin kan harus jauh-jauh, dan itu jelas menambah waktu produksi dan juga menambah biaya di pengiriman, pengepakan, dan lain sebagainya. Makanya Pak Haiban melihat ada solusi di situ, ada kesempatan di situ, jadi beliau memberikan, dia membuat usaha perakitan tersebut kayak gitu. Itu kalau strategi dari beliau. Dan juga ketika kita mengambil usaha yang itu sama seperti orang lain, maka siap tidak siap kita harus bertarung di harga. Ya, jatuh-jatuhan harga, kuat-kuatan promo, dan melihat siapa yang
akan paling kuat di pembakaran modalnya nanti, kayak gitu Kak, dari Pak Iban sendiri. Kemudian sebuah kegagalan yang pernah ditemui ketika Pak Iban ini merintis usahanya, dari beliau secara konteks sebuah perusahaannya itu nggak pernah. Nah, tapi ini juga masalahnya hampir sama kayak tempatnya warung Imam tadi yang dipresentasikan oleh Mbak Firda. Kalau terkendalanya adalah di pembayaran kayak gitu. Nah, banyak pembayaran proyek yang mangkrak seperti yang saat ini sedang diurus oleh Pak Haiban di Jakarta, hampir 3-4 tahun ini belum dibayar. Nah, itu nilainya enggak cuma 100-200 ribu, tapi hampir puluhan juta, ratusan juta, bahkan triliunan, bahkan miliaran kayak gitu. Itu cukup memberi sedikit kendala, tapi bukan kegagalan kayak gitu. Oke, kemudian bagaimana cara Pak Haiban ini mengatasi kendala tersebut? Nah, dia menanggulanginya adalah dengan cara melakukan perjanjian di awal secara legal dengan ya hitam di atas putih supaya ada landasan hukum di perjanjian tersebut. Nah, sayangnya juga beberapa masih ada yang melanggar gitu. Jadi memang Pak Haiban biasanya harus lebih tegas lagi untuk pembuatan kontrak di awal karena melihat nilainya yang enggak cuma ratusan ribu tapi sampai ratusan juta bahkan miliaran. Kemudian selanjutnya ini tips yang diberikan oleh Pak Haiban untuk memilih sebuah usaha dan bagaimana cara supaya usaha yang kita rintis ini sukses. Nah, kalau dari Pak Haiban adalah kita harus mencari usaha yang kira-kira kita kuasai di bidangnya. Misal, sekarang kita menguasai bidang mekatronika, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membuat usaha di bidang tersebut, kayak gitu. Misal, usaha modul-modul Arduino untuk pembelajaran, atau modul-modul yang itu bisa langsung diimplementasikan di industri. Itu karena agar tidak bekerja dua kali gitu. Kalau kita tidak menguasai di bidangnya, maka proses awal yang akan kita lakukan mungkin harus belajar lagi dengan itu 2 kali kayak gitu. Dan juga kita perlu belajar dari orang lain untuk melihat bagaimana cara dia mengelola usahanya, bagaimana cara dia untuk memanajemen SDM-nya, memanajemen aset yang ada di perusahaan tersebut, seperti itu. Dan juga untuk modal itu kata Pak Haiban adalah relatif. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa semua membutuhkan modal yang besar, tapi juga itu tergantung usaha kita apa yang akan dilakukan. Yang terpenting kita adalah memiliki jaringan relasi yang cukup luas, seperti itu. Dan juga jangan pernah takut untuk mencoba. Kemudian harapan Pak Haiban terkait perusahaannya adalah supaya perusahaan ini bisa semakin besar. Nah, tentu di bidang jaringan juga harus semakin luas lagi relasinya. Mungkin yang sekarang cuma di Pulau Jawa bisa sampai ke Pulau Sumatera atau ke Pulau Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau besar lainnya kayak gitu. Hal itu kenapa diperlukan? Karena memperluas jaringan relasi itu sangat diperlukan untuk memenangkan sebuah tender. Karena mengingat perusahaan Pak Haiban bukanlah sebuah perusahaan konstruksi yang besar. Jadi mereka harus masuk ke perusahaan konstruksi yang lebih besar lagi supaya dipermudah ketika memenangkan lelang tender dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, oke. Setiap orang dapat melakukan usaha, entah apapun itu latar belakangnya dan apapun yang ingin mereka
jual ke orang lain, entah itu jasa atau barang. Nah, kemudian untuk memulai suatu bisnis tersebut adalah bagaimana cara kita memahami bidang yang akan kita geluti. Kemudian dari hal tersebut, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap orang lain agar itu bisa menjadikan modal awal kita untuk memiliki suatu bisnis. Karena modal uang aja nggak cukup, tapi orang lain harus percaya bahwa bisnis kita ini adalah baik dan mereka butuhkan dan menjawab permasalahan yang sedang mereka jalani, yang mereka hadapi gitu. Karena dua modal tersebut adalah hal yang tidak dapat dipinjam seperti halnya uang. Dan juga memulai bisnis juga perlu kesabaran karena suatu hal yang naik tentu saja akan cepat turun dengan cepat pula. Maka dari itu dalam menjalankan sebuah bisnis memang harus secara perlahan dan ditekuni dengan sepenuh hati. Mantap. Ini ya kawan-kawan mungkin bisa ditampilkan Mas Riki dokumentasi kita berfoto. Wah, itu dengan Pak Haiban yang ada di tengah itu. Mulia sekali kan beliau. Wah, sudah menjadi pengusaha sukses ya. Kemudian turun lagi Mas Riki untuk lokasi usahanya. Nah, kita pulang dari SMK mungkin meluangkan waktu untuk memfoto tempat usahanya ya. Wah, ini perakitannya ini. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dan sekian presentasi dari kita. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, saya ingin bertanya, Mas. Silahkan Mas Faris. Oh ya, perkenalkan nama saya Faris Abstaqim, NIM 034. Tadi dijelaskan bahwa untuk pasar dari bidang ini masih cukup luas dan persaingannya masih sedikit. Nah, saya ingin tahu itu marketingnya gimana? Kok bisa tahu gimana cara dia melakukan branding terhadap produknya tersebut dari Pak Haiban tadi. Terima kasih. Ini mungkin bisa langsung jawab aja Mar ya. Ya, silakan Mas Riki. Oke, jadi aku ulang ya. Jadi pertanyaan itu bagaimana Pak Haiban itu tahu pasarnya itu sedang minim di daerahnya, lalu caranya untuk branding produk itu seperti apa ya? Benar? Ya, seperti itu Mas Riki, benar. Oke, jadi kalau tidak salah Pak Haiban itu karena bidangnya itu di sebelum karena bidang dasarnya apa ya? Karena backgroundnya Pak Haiban itu adalah seorang mahasiswa teknik elektro dan waktu itu sedang melakukan praktek industri di sebuah perusahaan pembangkit tenaga diesel. Jadi dari sana dia yang mencari info kalau usaha perakitan panel listrik itu di daerah Yogyakarta khususnya itu sedang minim. Makanya salah satu relasi atau kenalannya di perusahaan PT itu meminta bantuan ke Pak Haiban pada saat jadi mahasiswa waktu itu ya. Jadi Bapak Haiban itu berkesimpulan, wah ini perusahaan besar seperti PLTD aja bahkan sampai harus menyewa mahasiswa yang bahkan istilahnya tidak terlalu kompeten lah di bidang perakitan panel listrik. Berarti kan otomatis pasar panel listrik yang ada di Yogyakarta kan sedang kecil, sedang minim waktu itu. Nah, lalu juga mungkin waktu itu Pak Haiban survei langsung ke lapangan gitu kan. Dia mungkin keliling Jogja untuk melihat apa ada usaha panel listrik di sekitaran sana dan ditemui ya tidak terlalu banyak gitu. Ada tapi ya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi ya mulai dari itu Pak Haiban mulai merintis usahanya. Nah, bagaimana Pak Haiban merintis
bagaimana Pak Haiban membranding usahanya tersebut, yaitu lewat ini, mulut ke mulut atau lewat mulut ke mulut atau lewat testimoni lah istilahnya itu. Jadi Pak Haiban kan tadi kan telah menjelaskan kalau modal yang utama itu sebenarnya bukan modal dana, tapi modal relasi dan pengetahuan. Seperti itu. Jadi ya lewat relasi itulah Pak Haiban mengembangkan usahanya, membranding usahanya lewat mulut ke mulut. Jadi customer pertama ini puas dengan layanan Pak Haiban, lalu customer pertama ini membagikan testimoninya ke teman-temannya yang lain sehingga teman-temannya itu tahu kalau Pak Haiban ini atau PT CV Teknindo ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang panel listrik seperti itu. Jadi lebih ke mouth to mouth atau mulut ke mulut. Seperti itu brandingnya. Bagaimana Mas Aris? Oke, terima kasih atas pemaparannya Mas Riki. Sudah cukup. Riki, mau ya? nyambung pertanyaan dari Faris. Iya, monggo Nisa. Silakan Nis. Jadi kan itu dulu kan, maksudnya dulu waktu semasa Pak Hadi itu kuliah. Nah, kalau sekarang posisinya gimana, Rik? Berarti kan otomatis sekarang udah banyak perusahaan yang bilang panel. Oke, mungkin bisa langsung tak jawab ya, Nis. Ya, salah satunya adalah yang presentasi terakhir aku sampaikan tadi, bahwa harapan dari Pak Haiban adalah untuk meluaskan relasinya. Artinya ini juga terkait meluaskan pasar dan juga pemasaran beliau, karena perusahaan-perusahaan borongan panel listrik kayak gini bukan marketingnya bukan satuan kayak gitu, tapi bagaimana perusahaan tersebut bisa memenangkan tender. Nah, tender proyekan misal kayak pembangunan gedung di UNY Gunung Kidul kayak gitu. Nah, gimana caranya beliau bisa mendapatkan hal itu? Nah, karena perusahaan beliau belum terlalu besar, makanya pemasaran beliau adalah meluaskan relasinya hingga dia bisa masuk ke kontraktor yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi misal ada kontraktor A dan dia membutuhkan perusahaan yang itu menyediakan panel listrik. Nah, jadi Pak Haiban menjadi masuk di situ menawarkan panel yang dia buat. Nah, terus ketika lelang, dilalah si kontraktor A ini menang. Nah, kayak gitu untuk cara mainnya sekarang nih. Jadi lelang-lelangan tender. Oh, oke. Kasih Mario. Oke, sami-sami. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dari saya pribadi dan juga dari Mas Riki Dwiantoro. Maaf jika ada salah kata dari kami dan juga presentasi yang kurang menyenangkan. Kita sampaikan minta maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Langsung ke kelompok berikutnya saja, yaitu Ma'ruf Fauzi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Yes, boleh nggak aku duluan? Oh, mau Nisa duluan? Nggak apa-apa sih. Boleh nggak, Ma'ruf? Ma'ruf? Oke. Oh ya udah, oke. Mas Riki boleh di screen-nya dimatiin dulu. Atau langsung Mbak Nisa aja share screen. Bentar.